Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Gamal, mahasiswa akuntansi dengan NIM 2021011056. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai pemahaman risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Yang pertama, kita akan membahas risiko operasional. Risiko ini dapat muncul dari beberapa faktor dalam proses bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, pengendalian risiko harus dilakukan secara konsisten. Upaya mitigasi risiko operasional mencakup beberapa langkah, seperti yang pertama ada identifikasi penilaian risiko. Perusahaan harus secara sistematis mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam operasionalnya. Ini mencakup analisis faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja. Contohnya, ada melakukan analisis SWOT untuk memahami risiko yang mungkin dihadapi dalam proyek konstruksi, seperti risiko lingkungan, risiko keselamatan kerja, atau risiko finansial. Yang kedua, ada pengembangan kebijakan dan prosedur. Menciptakan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur cara menghadapi dan mengelola risiko. Hal ini termasuk pedoman operasi yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan. Menyusun prosedur keselamatan kerja yang ketat bagi pekerja di lokasi proyek. Yang kedua, ada pengembangan kebijakan dan prosedur. Menciptakan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur cara menghadapi dan mengelola risiko. Hal ini termasuk pedoman operasional yang harus diikuti oleh seluruh karyawan. Contohnya, menyusun prosedur keselamatan kerja yang ketat bagi pekerja di lokasi proyek, termasuk menggunakan alat pelindung diri APD, dan pelatihan keselamatan secara berkala. Yang ketiga, ada penerapan kontrol internal. Mengimplementasikan kontrol internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam operasional. Kontrol ini dapat berupa sistem verifikasi, audit internal, dan pengawasan yang ketat. Contohnya, menggunakan sistem manajemen proyek yang terintegrasi untuk memantau kemajuan proyek dan pengeluaran, serta melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Yang keempat, ada diversifikasi, mengurangi resiko dengan mendiversifikasi sumber pendapatan, produk, atau portofolio proyek perusahaan. Diversifikasi membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan atau proyek tertentu. Contohnya, jika perusahaan konstruksi terutama berfokus pada proyek infrastruktur, mereka dapat memulai memasuki sektor konstruksi komersil atau residensial untuk mengurangi dampak jika satu sektor mengalami penurunan. Yang kelima, ada investasi dalam teknologi. Mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisien operasional, meningkatkan akurasi, dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Teknologi dapat membantu dalam mengelola proyek, pelaporan, dan analisis data. Contohnya, menggunakan perangkat lunak manajemen proyek yang canggih untuk memantau jadwal, anggaran, dan sumber daya secara real time, sehingga meminimal resiko keterlambatan dan pembekalan biaya. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan SDM. Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka mengenai risiko operasional dan cara mengelolanya. Contohnya, mengadakan program pelatihan rutin mengenai manajemen risiko dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dalam operasional proyek. Yang ketujuh, perencanaan kontingensi. Menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi situasi tak terduga yang dapat mengganggu operasional. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan untuk merespon krisis. Contohnya, menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi bencana alam yang dapat mengganggu proyek konstruksi, termasuk prosedur evakuasi dan alokasi sumber daya untuk pemulihan. Yang kedelapan, ada monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, memantau dan mengevaluasi efektif langkah mitigasi yang diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang diambil berfungsi dengan baik dan relevan dengan situasi yang ada. Contohnya,
melakukan tinjauan berkala terhadap kebijakan mitigasi risiko, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi serta umpan balik dari tim operasional. Selanjutnya yang kedua, kita beralih ke risiko hukum. Risiko ini seringkali timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis jika Anda seorang direktur utama. Langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari masalah-masalah hukum adalah: yang pertama, ada pahami regulasi yang berlaku. Pastikan perusahaan mematuhi semua peraturan dan hukum yang relevan. Membangun kebijakan yang jelas mengenai kepatuhan hukum di seluruh aspek operasional perusahaan. Kebijakan ini harus mencakup semua peraturan dan undang-undang yang relevan dengan industri kita. Sosialisasi kepada karyawan untuk memastikan pemahaman yang baik juga penting. Yang kedua, ada konsultasi hukum atau membuat tim hukum internal. Mengadakan konsultasi rutin dengan penasihat hukum untuk meninjau kontrak dan perjanjian. Tim ini bertugas untuk memberikan nasihat hukum, menangani masalah hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Yang ketiga, ada pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan hukum dan etika bisnis. Mengadakan program pelatihan reguler mengenai isu-isu hukum. Pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman karyawan tentang tanggung jawab hukum dan etika bisnis. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meminimalisir resiko hukum dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman. 4. Monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Memantau perkembangan peraturan dan undang-undang yang relevan. Pastikan perusahaan selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan menunjuk anggota tim yang bertanggung jawab. Yang kelima, penerapan sistem manajemen risiko. Mengembangkan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola riset hukum. Melakukan analisis risiko secara berkala untuk memantau dan menyesuaikan strategi mitigasi risiko. Yang keenam, penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum. Pengelolaan semua dokumen hukum perusahaan dengan baik. Mengimplementasikan sistem pengarsipan elektronik untuk menyimpan dan mengelola dokumen hukum secara aman. Terakhir, yang ketiga, mari kita bahas risiko reputasi. Sebagai CEO, penurunan reputasi dapat sangat merugikan perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang perlu diambil adalah: yang pertama, identifikasi masalah dan penyebab. Melakukan analisis mendalami terhadap isu yang mempengaruhi reputasi. Mengidentifikasi sumber memberitahu negatif, rumor, faktor internal yang berkontribusi terhadap persepsi negatif. Melakukan survei atau wawancara dengan stakeholder untuk mendapat perspektif mereka. Yang kedua, ada penyusunan rencana komunikasi krisis. Mengembangkan rencana komunikasi yang komprehensif untuk menangani krisis. Rencana ini harus mencakup pesan kunci, audiens yang ditargetkan, dan saluran komunikasi yang akan digunakan. Pastikan bahwa semua karyawan dan pemangku kepentingan memahami rencana ini. Yang ketiga, ada komunikasi terbuka dan transparan. Menerapkan komunikasi yang terbuka dan transparan kepada stakeholder dengan memberi informasi yang jujur dan tepat waktu. Perusahaan dapat membangun kembali kepercayaan mengenai perusahaan. Ini termasuk menjadi pertanyaan dan kekhawatiran stakeholder dengan segera. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan stakeholder. Yang keempat, melibatkan stakeholder dalam proses perbaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum atau pertemuan dengan stakeholder untuk mendengarkan pandangan mereka dan mendapatkan masukan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menghargai pendapat dan berkomitmen untuk perbaikan. Yang kelima, evaluasi dan pelaporan. Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala dengan mengukur efektivitas langkah-langkah yang dapat diambil melalui survei dan analisis data. Menyusun laporan kepada stakeholder mengenai kemajuan yang dicapai dalam membangun kembali reputasi perusahaan. Demikianlah pembahasan kita mengenai tata kelola perusahaan dan manajemen risiko.
Dengan pemahaman yang baik tentang resiko operasional, hukum, dan reputasi, perusahaan dapat mengelola tantangan dengan lebih efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.